Operasi hukum atau perang politik, dinasti Zulkifli Anwar digoyang pasca pilkada dramatis. Ini bukan bang ya. Oh ini Pak Surya. Pak Dendi. Gimana Pak Dendi? Gimana Pak Dendi? Pak tanggapannya gimana Pak? Pak Dendi. Gimana? Tanggapannya Pak Dendi. Pak Dendi. Satu lagi. Publik kini melihat penetapan tersangka Dendi Ramadona dan pemeriksaan serta penyitaan barang mewah milik Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian sebagai upaya Kejati Lampung meruntuhkan dinasti Zulkifli Anwar di Kabupaten Pesawaran pasca Mance dengan Aris Sandinya gagal di Pilkada 2024 oleh putusan MK. Mengapa Zulkifli Anwar? Bukankah dia merupakan Bupati Lampung Selatan? Ceritanya, sebelum menjadi kabupaten pada tahun 2007, Pesawaran merupakan salah satu kecamatan di Lampung Selatan, sehingga terafiliasi sebagai salah satu gerbong politisi Demokrat yang pernah bergabung dengan Golkar tersebut. Zulkifli Anwar memiliki jejak elektoral yang cukup bagus di Pesawaran. Dalam pemilu legislatif tahun 2019, ia pernah memperoleh suara signifikan untuk Dapil Lampung 1 yang meliputi kabupaten tersebut. Power politik Zulkifli Anwar berlanjut di Pesawaran, memuluskan anaknya yang bernama Dendi Ramadona menjabat bupati selama 2 periode. Pelantikan periode pertama pada tahun 2017 dan periode kedua pada 2021. Namun catatan elektoral Zulkifli Anwar sempat tumbang oleh Mance atau Abdurrahman Sarbini yang pernah dikdaya sebagai Bupati Tulang Bawang. Ia mencalonkan anaknya, Aris Sandi, melawan menantu Zulkifli Anwar, Nanda Indira Bastian. Nanda yang menerima suara hanya 18,99% tumbang oleh perolehan 40,51% Aris Sandi. Namun secara dramatis, Nanda Indira bisa duduk di kursi Bupati Pesawaran setelah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemilu ulang tanpa mengikutsertakan Aris Sandi akibat ketahuan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi pasca 8 hari Nanda Indira resmi menjabat Bupati Pesawaran pada 27 Agustus 2025, Kejati Lampung langsung memeriksa sang suami pada 4 September 2025 terkait dugaan kasus korupsi proyek sistem penyediaan air minum SPAM. Dengan tanggal yang sama dari purna tugasnya yakni 27 Agustus. Kemudian pada 27 Oktober di tahun itu juga, Dendi Ramadona resmi Kejati tetapkan sebagai tersangka dugaan tipikor dan mereka titipkan di Rutan Waihui. Penetapan tersangka Dendi Ramadona itu terus melebar hingga sang Bupati baru Pesawaran yang menang setelah melalui tahap peradilan di MK terseret sebagai saksi dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Sejumlah tas branded senilai 800 juta rupiah telah Kejati sita dan Nanda pun telah Kejati periksa sebagai saksi pada Kamis 11 Desember 2025. Akankah dinasti Zulkifli Anwar di bekas wilayah Lampung Selatan kandas seperti perlawanan Mance yang lepas?